Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih juga memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri kajian ini. Masih bab sifatus sholat ya. Ini sudah nomor, tapi ini nomornya biasanya berbeda. Ini nomor 256 254 hadis dari Abu Bakar. Wa an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alimni du'aan ad'u bihi fi sholati qala qul Allahumma inni dhallamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ia berkata, annahu sesungguhnya dia qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni, ajarkanlah kepadaku du'aan, satu doa, ad'u yang aku berdoa, bihi dengannya, fi sholati di dalam sholatku. Kemudian Nabi menjawab, bacakanlah olehmu, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku dzalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku, zulman katsira, dengan kezaliman yang sangat banyak, wala yaghfiru dzunuba, dan tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, semoga engkau mengampuniku, maghfiratan, dengan ampunan, min indika, dari sisimu, warhamni, dan semoga engkau merahmatiku, innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkaulah al-ghafuru, yang maha pengampun, ar-rahimu, yang maha penyayang. Nah, jadi kalau kita perhatikan hadis ini berkaitan dengan permohonan atau permintaan salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, jadi Abu Bakar itu memohon kepada Nabi agar Nabi mengajarkan kepadanya sebuah doa, yang doa tersebut dibacakan ketika sholat. Nah, kemudian Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar untuk berdoa dengan lafaz yang tadi, yaitu Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta
faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, kalau kita memperhatikan hadis ini dengan doa ini, maka ini tidak ditentukan, atau bukan tidak ditentukan. Berdasarkan hadis ini tidak ada ketentuan di mana atau dalam posisi apa kita berdoa dengan doa ini, gitu ya. Jadi di posisi yang mana? Nah, kalau menurut Abdullah Al-Bassam, dengan tidak adanya ketentuan di posisi yang mana, artinya doa ini bisa digunakan di tempat-tempat atau di posisi-posisi ketika kita sholat yang di situ kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, kalau kita kembali kepada hadis yang sudah kita baca, tempat kita berdoa itu ada dua ya, dalam sholat itu. Satu dalam posisi kita sedang sujud, ya, dalam posisi sujud. Itu kan dalam hadis disebutkan bahwa amar ruku'u fa'adhimu fihi rabba wa ammas sujudu fajtahidu fihi du'a. Rasulullah mengatakan, ketika engkau sedang ruku, maka agungkanlah Tuhanmu. Dan ketika engkau sujud, maka bersungguh-sungguhlah engkau berdoa. Nah, jadi kata-kata fajtahidu fihi du'a artinya ketika kita sujud, kita direkomendasikan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa. Satu. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis yang pada bulan kemarin kita baca, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diterangkan oleh para sahabat, setelah kita membaca tahiyat, kemudian kita membaca tasyahud, kemudian kita membaca sholawat, nah maka Nabi itu memerintahkan kepada kita sebelum kita salam itu dengan perintah yukhayyir minad du'ai ma yasha'u. Hendaknya orang itu sebelum dia salam memilih doa-doa yang ia hendak yang ia berkehendak untuk berdoa. Nah, walaupun di situ kita kemarin baca ada doa-doa yang diajarkan ya, seperti kita berlindung dari 4 hal itu yang sudah kita baca. Nah, kemudian doa ini pun kalau kita sertakan baca tidak jadi masalah. Ya. Mengingat di sini kan tidak ada ketentuan, tidak ditentukan doa ini dibaca apakah ketika sujud atau ketika tahiyat. Nah, ini kan Abu Bakar hanya sebatas bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang aku baca doa itu dalam sholatku. Nah, kemudian Nabi menjawab, bacakan saja olehmu doa Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba dan selanjutnya. Nah, di sini ada uraian dari Abdullah Al-Bassam di dalam kitabnya yaitu Tawdihul Ahkam. Beliau menyebutkan min fiqhis siddiqi radhiyallahu annahu alima anna sholata hiya aqrabu silatin bainal abdi wa bainar rabbih. Nah, kita bisa paham dari apa yang dipahami oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi kita memahami apa yang dipahami oleh Abu Bakar Siddiq.
Nah, Abu Bakar Siddiq itu dia paham, dia tahu bahwa sholat itu merupakan akrobusilatin. Nah, jadi hubungan yang sangat dekat bainal abdi wa bainar rabbih, antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, jadi memang Allah itu sudah sengaja menjadikan. Jadi kalau kita berbicara agak melebar dulu, pertama Allah itu sudah sebutkan kita ini adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam kondisi pertama dhaifan, lemah. Yang kedua, Allah ciptakan kita ini manusia dalam kondisi faqiran, membutuhkan. Gitu. Nah, apa yang dimaksud dhaifa? Yang dimaksud dhaifa itu bahwa manusia semua potensi yang ada pada dirinya itu dibatasi, terbatas. Nah, sehingga kita hanya akan bisa melihat yang mata kita mampu melihat. Kita akan bisa mengangkat barang yang badan kita bisa mengangkat. Setum sisi jalan mah jugruk mau bisa keangkat. Gitu. Kenapa? Lantaran Allah sudah membatasi. Semua potensi yang ada pada diri kita itu semuanya dibatasi. Mata dibatasi, ya, melihatnya, telinga dibatasi mendengarnya, sampai kepada pikiran. Urang mau bisa mikir perkara nu lain pikiraneun urang. Kita tidak akan pernah bisa berpikir. Kajaba pikiran nu urang mampu mikir, kok mau geus aki-aki. Ya. Terus aki-aki udah mikir lu berat-berat bang, nggak daripada mikir aja ngamuk ke tanaga agak seueuhan deh. Nah, jadi kita tidak bisa. Kenapa? Lantaran oleh Allah potensinya sengaja dibuat seperti itu. Kedua, Allah ciptakan kita itu dalam kondisi fakir, dalam arti membutuhkan. Coba saja kita tanya diri kita, apa yang kita tidak butuh? Nah, mulai butuh orang ditanya naon ge butuh. Butuh kudahareun, butuh ku pakaian, butuh nya. Butuh ku pangcicingan, butuh ku kanaraan, butuh ku cager, butuh ku duit. Ngomong aja duit. Nah, duit kok paling nyorok mah duit mah. Butuh pisan. Nah, jadi apa yang kita tidak perlu? Enggak ada. Nah, jadi kita nggak ada yang tidak perlu. Nah, kita bisa bayangkan manusia di satu segi sangat banyak kebutuhannya, di segi lain potensinya terbatas, kemampuannya terbatas. Pasti nu ngaranna jelema mah loba karep, loba kahayang, nuku manehna can kahontal. Nuku manehna can kalaksanakeun. Kamana kudu mentana, cing sok kudu kamana mentana. Kalau kita minta kepada manusia kan sarua, urang butuh hari itu butuh itu. Tapi kesalahan urang dina hirup teh kita sering ketika memiliki kebutuhan, kebutuhan urang teh sok hayang kacumponan ti papada jelema. Makanya ketika kita ingin memenuhi kebutuhan kita dari sesama manusia, eta mah pek we rarasakeun kita akan mendapati kekecewaan. Ari jelema nya sakumaha nu karasa ku urang. Nu ngaranna jelema mah hayang mere teh lamun naon. Jelema mah hayang sote mere, aya sote karep mere. Lamun sagala kaperluanana geus kacumponan. Ya. Jadi semua yang ia butuhkan itu sudah terpenuhi, aya sesa, tak kakarap kapikir hayang mere. Moal mungkin aya jalma manehna wae butuh, manehna wae perlu, tuluy dipentan, tuluy mikeun, moal aya. Kajaba anu tingkat keimananna di atas rata-rata. Tingkat keimanan di atas rata-rata mah pasti, ai mah ada urang rada jauh kan ya sih. Nah, makanya Allah menyuruh kepada kita
untuk memenuhi segala kebutuhan yang belum terlaksana, beristianahlah kamu, gitu kan? Kasaha istianahna, nya ka Allah, kan gitu ayatnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Beristianahlah kalian kepada Allah. Kunaon istianahna? Lain gogorowokan, lain cacarawokan, lain demo. Gitu. Tapi naon cenah? Kahiji bisabri, dengan bersabar. Kenapa dengan sabar tidak dengan bersyukur? Ai syukur malah mun ngeunah. Apa nih mah urusan teu ngeunah ya. Ini kan hal-hal yang kita tidak suka. Nah makanya yang pertama kali bisabri, dengan bersabar, isti'anahnya itu. Dan yang kedua wassalah, dengan melaksanakan sholat. Nah sabar untuk menghadapi hal-hal yang kita tidak suka, sedangkan sholat itu adalah alat komunikasi intensif antara kita dengan Allah. Sok teu wayah kumaha gitu. Kami moal teu diayonan, moal teu dising hareupan. Bahkan Allah sampai menyediakan waktu-waktu tertentu agar kita bisa enak, nyaman berkomunikasi, mengadukan apapun yang kita butuhkan. Sampai Allah teh nantang. Dalam hadis kan ada hadis yang menyebutkan Allah itu turun kemana? Ke sama'id dunya. Makanya cenah Allah make jeung kudu turun segala cicing di ditu. Tapi Allah mah kauningan. Eta ge kitu. Tapi kan itu mah untuk menggambarkan perhatian. Seperti dalam hadis, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sajengkal, aku akan datang dekat kepadanya sasiku. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya sadepa panjangna. Barang siapa yang datang kepadaku berjalan kaki, maka aku mendatangi hamba-Ku dengan apa? Berlari. Tau dikamarkeun pangeran jogging juga urang. Ieu mah keur mere harti yen betapa perhatiannya Allah kepada hambanya. Yang hambanya berdegong. Jadi Allah itu sangat perhatian. Kapanpun kita menghadap, Allah itu akan menerima kita. Itu. Bahkan dalam keterangan disebutkan tidak ada yang paling Allah sukai itu dari hambanya kecuali hambanya yang asalnya sesat, dia pulang. Gitu. Dia datang lagi kepada Allah. Gitu kan? Sehingga di dalam hadis qudsi itu disebutkan lallahu afrahu bitaubati abdi. Sungguh Allah itu sangat suka sekali dengan pertobatan hambanya, melebihi rasa suka dan senangnya seseorang yang tersesat di padang pasir. Karena apa? Karena kendaraannya hilang, bekalnya pun hilang. Sehingga dia cari ke sana kemari tidak ada, sampai kecapean dia jatuh. Pas bangun ternyata kendaraan dan perbekalannya sudah ada di sisinya. Orang itu sangat bergembira. Allah gambarkan moal leuwih, moal satai kukuna kabungah Allah gitu, dengan bertaubatnya hambanya. Tong dibayangkeun Allah bungah juga urang lain. Bukan itu. Kan sudah dinas dalam Quran. Apapun yang disebutkan yang mirip-mirip dengan kita entong disarwakeun. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyamainya sesuatu pun. Mun Allah nyebutkan bunga tong disarwakeun bunga jeung urang. Mun Allah nyebutkan turun tong digambarkan turun juga urang. Ini hanya untuk memberi pengertian tentang bagaimana sangat perhatiannya Allah kepada makhluk, kepada hamba. Allah mah teh jiga urang mah pan kajelema. Kajelema teh sarua jeung urang. Mun nyieun kasalahan tapi kan hitung pan ku urang mah. Sakali, dua kali, tilu kali, geus tilu kali mah geus moal make dipercaya deui.
Nista maja utama, kan gitu bahasanya kan orang Sunda. Nista maja utama. 1 kali, 2 kali, 3 kali melakukan kesalahan, geus nepi ka dieu aing geus moal hayang percaya deui pan kitu. Pangeran moal kitu. Ya. Sehingga Allah menyatakan dalam hadis qudsi, ya bna Adam, wahai anak-anak Adam, ma da'autani wa rajautani ghafartu laka wala ubali. Anak-anak Adam, selama engkau berharap kepadaku, selama engkau meminta kepadaku, sebanyak dan sebesar apapun dosamu, aku akan ampuni dan aku tidak akan pernah memperdulikannya lagi. Moal kieu deuk naon silain ka dieu? Moal pangeran. Cenah keur urang. Pan urang balon aya dulur ya dulur. Bunga datang sia tah nginjem duit, bari tara mayar pan. Katingali tah. Pan urang teh gancang kaluarnya. Gancang urang kaluar. Sia keur nginjem duit deui ka dieu. Pan urang mah kitu. Moal Gusti Allah. Nah, makanya di sini Abu Bakar sih paham sekali Abu Bakar itu. Ya. Sehingga di sini disebutkan kata Abdullah Al-Bassam, annahu alima anna shalah, sesungguhnya Abu Bakar itu paham sekali bahwa sesungguhnya salat hiya aqrabu silatin, merupakan silah yang paling dekat, hubungan yang paling dekat bainal abdi wa baina rabbih, antara hamba dan Tuhannya. Wa annaha, dan sesungguhnya salat itu ihdal ahwal, salah satu keadaan allati yustajabu fi haddu'a, yang di dalam salatlah doa itu akan diijabah. Nah, kan kita sudah baca tuh dalam keterangan-keterangan tentang apa? Waktu-waktu, tempat-tempat yang mustajab. Itu kan ada 3, ada waktunya yang mustajab teh, ada tempatnya yang mustajab teh, ada orangnya. Itu kan, yang mustajab itu ada orangnya. Nah, ada waktu-waktu yang mustajab. Banyak waktu-waktu mustajab itu. Ya, di antaranya waktu-waktu mustajab itu seperti sepertiga akhir malam, itu kan. Itu waktu mustajab. Nah, kemudian di hari Jumat, ini hari Jumat ya. Nah, di hari Jumat itu ada waktu di mana kalau kita doanya mustajab, tapi tidak ditentukan wayah kumaha. Penting mah doa besok, kisuk-kisuk lu pas sore oge. Kemudian ada juga waktu mustajab itu ketika antara azan wal iqamah. Bainal azan wal iqamah. Itu kan waktu mustajab. Masih banyak lagi cuma saya lupa, malumlah ke sekolah. Kalau pokona loba teh. Mata lamun ngariwayatkeun hadis pasti dhaif hadisna. Diriwayatkeun ku aki-aki. Nah, kemudian ada lagi yang kedua waktu, tempat. Ada tempat-tempat mustajab. Ya, kalau tempat-tempat mustajab itu kalau ketika dalam prosesi ibadah haji dan umroh itu, nah pada saat kita sedang tawaf ya, antara Ruknul Yaman ke Ruknul Aswad. Nah, di situ merupakan maqamul ijabah. Atau kalau kita dalam prosesi umroh itu ketika mengawali pelaksanaan sa'i Safa dan Marwah. Nah, di situ kan ada doa yang panjang itu kan. Nah, itu pun merupakan maqamul ijabah, tempat mustajab. Atau kalau kita dalam prosesi ibadah haji itu ketika wukuf di Arafah. Nah, itu pun merupakan maqamul ijabah ya. Nah, kemudian yang mustajab itu bukan tempat, bukan waktu. Gitu. Yang mustajab itu siapa? Orangnya itu sendiri. Nah, orangnya itu sendiri yang mustajab kalau berdoa itu. Yaitu ketika seseorang berdoa untuk anaknya atau seseorang berdoa untuk kedua orang tuanya. Doa anak ka kolot, doa kolot ke anak mustajab. Doanya itu. Nah, kemudian juga doa yang mustajab itu doa yang diucapkan oleh orang yang sedang saum.
Nah, orang yang sedang saum itu jalma na lamun ngadua mustajab. Kenapa orang yang saum itu doanya mustajab? Kalau kita perhatikan ada riwayat yang menyebutkan ketika Nabi membacakan ayat surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Saat itu kan ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berdiri. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ud'ullaha ayaj'alani mustajabad dakwah. Rasulullah, kiranya Anda berkenan mendoakan saya agar doa saya itu mustajab. Itu. Nah kata Nabi, ya Sa'du atibmat amaka. Saat kalau kamu ingin menjadi orang yang doanya mustajab, kudu apik barang dahar. Itulah menurut bahasa Sunda. Kuma apik barang dahar berarti. Apik barang dahar itu harus memperhatikan hukum, lain merhatikan hobi jeung beki. Tapi perhatikan hukumnya, ya teh halal haram, nah gitu. Nah, jadi dengan riwayat tersebut bahwa orang yang badannya bersih dari barang haram, nah kalau berdoa itu mustajab. Kaitannya dengan orang yang saum, bagaimana tidak mustajab orang yang saum kalau berdoa? Jangankan barang haram, nu saum, nu halal wae teu wanian ngadahar. Pada saat tengah hari sedang haus, sirup marjan aya dina kulkas. Wani ngerkot, moal wani da berpuasa. Nah betul wani, pan ku Allah teu kenging. Dacan waktosna ke dina waktos maghrib. Nah, jadi hebatnya orang saum itu begitu. Makanya kalau berdoa mustajab doanya. Nah, kemudian orang yang sedang sholat, orang yang sedang beribadah. Nah makanya tadi disebutkan kata Abdullah Al-Bassam bahwa sholat itu salah satu di mana doa kita mustajab. Makanya Abu Bakar memohon kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah permohonan agar mengajarkan kepadanya anfa'u du'ain, doa yang sangat besar manfaatnya. Doa naon nu paling gede manfaatna? Sigana lamun urangnya aya zaman Nabi ngadoana teh pastina teh minta duit urang mah. Sigana gitu. Sigana sabna urang mah duit teh nu kapikir teh. Tarapati kapikir dihampura ku pangeran urang mah. Tarapati mikir dihampura dosa, kayak hampura kita bacarakeun. Ieu mah duit kalau beli mobil. Jadi berbeda dengan para sahabat. Jadi kalau Nabi itu mengajarkan itu, ya makanya tadi anfa'un du'ain. Doa yang sangat besar sekali manfaatnya. Wa ansabu du'ain fi hadzal maqam. Dan dengan doa yang paling munasabah dalam posisi ini, dalam posisi kita sedang sholat ya. Nah, sanes teu kenging urang keur sholat nyuhunkeun Gusti abdi mah hayang loba duit. Sanes teu kenging mangga teh teuing. Dan diajarkeun sadayana we ku Rasul. Ya, doa yang isinya permohonan diajarkan. Doa yang isinya pujian diajarkan. Pek wae. Deuk anu mana ge pek dihempekeun teu sugan. Ulah ngadua gitu ulah. Selama doa itu baik buat kita di dunia ataupun di akhirat itu dipersilahkan. Wong ari doa nu eusina menta mah eta teh ceuk para ulama mah kudu diluyukkeun, kudu diloyongkeun dengan apa? Dengan perbuatan. Jangan orang ngadu Gusti hayang loba duit, kudu getol usaha. Ya Gusti lo hayang loba duit, tara usaha cek malaikat itu kumaha. Jadi sia ge sim kuring ngadu unggah we. Gusti mudah-mudahan supir angkot eta mah anu kabod nya. Anu ka supir angkot supaya saletor gitu kan. Ngadu gitu misalkan, ai angkotna teu boga.
Kita meureun kumaha. Nah, jadi di sini ya. Anfa'u du'ain wa ansabu du'ain. Ini dengan doa yang paling besar manfaatnya, dengan doa yang paling munasabah dalam posisi ini. Nah, bahkan di sini disebutkan hadis ini pun jadi petunjuk atas disyariatkannya doa di dalam sholat secara mutlak min ghairi ta'yini mahallin lahu, tanpa menentukan tempatnya. Itu. Ya tentunya di sini walaupun secara mutlak ya berdasarkan apa yang kita baca dari arahan Nabi, yaitu tempat yang tadi. Hanya orang bersolat kuduna maca Fatihah, maca Allahumma inni dzalamtu itu kengeng eta. Wacana pun tadi mutlak di mana wae, sumohon di mana wae. Tapi tidak berarti di mana wae sakayang kurang wae, tidak bisa begitu. Kan ada apa hadis-hadis yang menerangkan bahwa yang munasabah bisa ketika kita sujud ataupun ketika kita duduk tasyahud sebelum salam gitu. Nah, kemudian juga dalam hadis ini ya dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diajarkan bahwa seorang hamba itu seharusnya menyadari akan kesalahannya, akan dosa-dosanya. Nah, jadi kita jangan berpikir kurang macan ada dihitung-hitung ti kamari jeung poe ayeuna asa can juan-jieun dosa. Taulah kitu ayeuna. Maknya atay urang bari urang makan di ku agama ka pangajian mineng salat nu lima waktu di pigawe piraku bari geus aki-aki piraku udah nyieun kana dosa. Wal mungkin nyieun dosa secara langsung mah. Tapi tidak berarti urang geus teu kudu menta hampura ka pangeran. Teu berarti kitu. Nah, kenapa? Lantaran yang akan menjadi kekurangan bagi kita itu manakala taksirun bil wajibati awirtikabul manhiyah. Dosa yang kita perbuat itu kemungkinannya taksirul wajibat. Itu kita tidak sempurna ketika melakukan yang diwajibkan. Contohnya sholat nu bieu. Cing sok sanu 100% bieu inget. Sholat nu lembe urang subuh di pidamel sanu 100% inget eta mah mimiti takbir teu ka salam teh. Teu kabeng batuna naon. Sok aya teu? Aya. Komo sim kuring mah bieu sholat pada kebut. Biasana macara rada panjang teh di masjid. Sieun teu kaburu kan geus sabi mah watini jeung waduha ada dibukakeun. Soalnya lo rada panjang mah kaburu. Nah, jadi nu jadi dosa keur urang geus selain dosa secara langsung piraku atuh. Da urang ge mah geus apal nu kumaha subuh toraka teh. Tapi tidak lantaran kita tidak melakukan dosa, lantas kita tidak perlu lagi beristighfar. Tidak perlu lagi merasa bahwa dia berbuat kedzaliman. Tidak berarti begitu. Tetep we urang teh kudu boga rasa geus ngadolimi diri, terutama dalam taksirul wajibat. Ada kalanya ketika kita melakukan kewajiban-kewajiban itu malah kita menguranginya. Gitu. Sok sanajan teu dihaja. Teu dihaja pan urang oge pan memeh salat mah cager. Ngan lamun geus Allahu Akbar jo sareset kita kana cangkeng teh. Panas cangkeng teh. Teu apa? Tuluy mapai ka handap panabitis. Eta geus kieu geus meureub-meureub naon amek ka imam lilah teuing. Geus nerapan kitu tah salat teh. Tah matak salat berjamaah gede pahalana oge. Gede pahala. Acan leumpangna, acan sabarna eta geus keheul mah. Urang geus lila di masjid torojol nu paneuri.
Kuduna mah nempo tuh batur mah geus aramus salat lillah. Kurang-kurang mah geus aing salat imah sorangan. Pan kitu kurang-kurang. Dari koman salat. Matak 27 derajat oke. Jadi di apa? Diuji segala rupa. Aider teh salat. Lillah deui. Leung lamun geunah macana. Ini loba lah pokoknya. Loba masalah. Marokan teh kumaha? Jadi entong jojo nepok dada aing tukang salat entong. Entong bating nu dipigawe bieu teh. Di checklistna teh kumaha? Checklistna teh lain kitu tah. Tapi dicakra kabeh. Jadi riweuh lah pokona mah lamun lain lantaran kadeudeuh ka Nya Gusti duka teuing kumaha nasib urang. Kalau bukan lantaran Rahman Rahimnya Allah, teuing kumaha nasib urang. Bener eta ge urang teh salat teh. Da ari kudu teu salat mah teu sanggup. Teu sanggup aya kudu teu salat. Ngan aya geus salat, teu pan urang loba malaweung. Loba teu ingetna. Malah nu kabayang teh teh nu lain-lain komo tukang dagang mah. Nu nganyuk teu mayar mah. Nu ngajangjikeun rek mayar hutang bari henteu wae. Pantes teh kitu. Jadi nya tos sakitu kumakeun atuh. Jadi kita perlu memohon kepada Allah doa-doa lain yang bernilai dan bermanfaat ya untuk tambahan pahala kita, tambahan kebaikan kita gitu. Nah itu diantara taksirul wajibat. Wartikabul manhiyat. Ada kalanya kita melakukan yang dilarang. Jadi ada hal-hal yang seharusnya kita tidak perlu mengerjakan, kita kerjakan. Ada hal-hal yang seharusnya kita tidak perlu katakan, kita katakan. Itu pun nanti itu bisa menjadi dosa. Wa anad-da'i ya'ti min sifatillahi ta'ala bima yunasibul maqamat. Dan orang yang berdoa itu hendaknya dia menggunakan kata-kata yang munasabah dengan permohonan, dengan doa yang ia ucapkan. Seperti tadi kalimat Al-Ghafur Ar-Rahim. Nah ini diantara doa, diantara lafaz yang Rasulullah ajarkan itu, Allahumma ini dolamtu nafsi. Dolamtu nafsi, aku telah mendolimi diriku. Nah, dolim itu menurut pengertian para ulama ada 3. Jadi ada zulmul abdi nafsahu, ada zulmul abdi ghairahu, ada zulmul abdi robbahu. Ada zolimnya seorang hamba kepada dirinya, ada kezoliman hamba kepada orang lain, ada kezoliman hamba kepada Tuhannya. Nah, kalau kezoliman hamba kepada Allah, ya, ini merupakan dosa yang sangat besar. Lantaran zolim kepada Allah itu dalam ayat disebutkan dengan perbuatan syirik, seperti ucapan Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi apa? Kedzaliman terbesar kita kepada Allah yang andaikan kita tidak bertaubat kepadanya dengan kedzaliman tersebut, bahkan kita mati dalam zalim tersebut, tidak akan dapat ampunan, yaitu ketika zalim di situ melakukan perbuatan syirik. Nah, kemudian kezaliman kita kepada orang lain. Nah, kalau kezaliman kita kepada orang lain, untuk menyudahinya kita dipersilakan untuk meminta maaf dan mengembalikan gitu hak-haknya. Misalkan kita mendolimi orang lain dengan mengambil barangnya. Nah,
Kalaupun kita mau bertobat, ya tinggal balik. Duh punten, abdi nu nyanak senal teh punten. Tak ieu dibalikeun deui senalna. Teu meunang kieu, abdi nu nyanak senal teh tuluy senalna urang dipake. Teu meunang. Saja berarti urang minta hampura, senalna bikeun deui. Gitu. Nah, yang jadi masalah itu, yang sering kita tidak merasa dosa itu menzolimi diri. Nah, dalam menzolimkan diri sorangan mah orang teu boga rasa dosa. Nah, dina hiji waktu mah pan urang ge pernah. Gitu. Urang teh apal cik urang teh ieu sabarna alus kana maca Quran. Jeung tuluy lah lajo TV bari teu rame mah. Tapi pan urang teu maca Quran tuluy we muter-muter minah-minah channel TV. Itu dosa. Gitu. Dosa ka diri urang. Tah malah urang kanu kitu mah tara nganggap dosa. Nah makanya Nabi di sini mengajarkan Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini bentuk penyerahan diri kita. Lantaran saha nu bisa ngahampura karena dosa urang? Saha nu bisa ngahampura? Tidak akan ada yang bisa mengampuni. Nah, dan seperti yang sudah saya beberapa kali sebutkan, di antara anugerah terbesar dari anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita manakala kita ada dalam ampunan Allah. Jadi merupakan anugerah itu ketika kita mendapatkan ampunan. Nah makanya saya kan pernah sebutkan kemarin. Dulu ada seorang ulama yaitu namanya Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran ini seorang ulama terkemuka, sehingga orang dari tempat yang jauh sekalipun sering mendatangi ulama ini sekedar memohon fatwa. Nah, suatu ketika datang dari tempat yang jauh, mereka mengadu, katanya bahwa saya ini biasa berdagang, tapi akhir-akhir ini dagang saya itu rugi melulu, lain untung malah buntung banyak yang modal-modalnya. Kata ulama itu, untuk memperbaiki dagangmu berbanyaklah kamu beristighfar. Nah, jadi perintah istighfar. Maka pulang. Tidak lama datang lagi orang-orang dari kampung yang berbeda. Mereka ngadu lagi. Pengaduannya apa? Begini katanya, Tuan, saya di desa itu rata-rata kehidupan kami ini petani. Tapi akhir-akhir ini pertanian yang kami urus tidak menghasilkan. Bujang-bujang mah aya buahan, nu dipelak wae parae. Ini kira-kira harus bagaimana? Kata ulama itu, kalau pertanianmu ingin mulus, ingin baik, kamu harus banyak beristighfar. Tuan dinanyakeun da ka ulama, nah cenah kudu istighfar tuh kitu. Baralik. Oh, cenah urang teh kudu loba istighfar. Tidak lama kemudian datang lagi. Ini mah pasangan suami istri. Tuh disebut ai panganten baru mah, panganten rada bari dia mah. Apa yang ia adukan? Dia ngadu, aduh bagaimana katanya Tuan, saya sudah berumah tangga lama. Itu. Saya menyita-nyitakan punya anak, tapi teu anakan wae ya papajikan teh kumaha? Apa jawabnya? Nah, kalau kamu ingin cepat-cepat punya anak, sering-seringlah kamu beristighfar. Itu. Tilu jelema datang dengan kasus yang berbeda-beda, jawabanana anggar istighfar. Teu kecek muridna teh kitu ya. Teu cenah jangar mah ai boga guru teh. Muah jalma nu dagang teu maju dititah istighfar. Anu tanina teu jarani pepelakanana titah istighfar. Nepi kanu hayang anakan wae kudu istighfar eta kumaha? Nah, geus sepi we tah. Geus nyalse. Muridnya bertanya, Tuan, saya mau nanya, kenapa Tuan jawab dengan jawaban yang sama terhadap
kasus yang berbeda. Eta teh cenah aya teh dalilna. Itu murid penasaran muridna mah. Itu ada dalilnya. Maka kata Maimun bin Mihran, nya aya atuh piraku eueuh dalilan. Baca atuh cenah kumaneh Quran teh tinggal surat Nuh. Pek teh nya dina surat Nuh teh pan aya ayat. Istaghfiru rabbakum. Meminta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, karena Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Sakumaha loba dosa urang lamun urang datang ka mantenna minta ampun moal teu dihampura. Innahu kana ghaffara, karena dia itu Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, lamun urang geus aya dina ampunan Allah kumaha? Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kalau kamu sudah ada dalam ampunan Allah, maka Allah akan turunkan hujan rahmat nu teu eureun-eureun. Hujan rahmat. Nah, bukan cuma itu, Allah pun akan kembang biakkan keturunanmu dan Allah pun akan perbanyak hartamu. Tah sia cenah eta dalilna. Oh, gitu. Tuh, kakarek arti. Jadi istighfar teh lain lumayan. Ngan nyata urang mah nu tadi nyata urang mah cenah da butuhna duit ya kitu wae. Jadi udah deket wae. Nu padahal aya ada yang berbeda. Nah, makanya di sini Nabi ajarkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka anta Ghafurur Rahim. Nah, kemudian dalam hadis ini pun ya, selain tadi ada ajaran doa, ini pun targhib ya. Jadi targhib, anjuran. Fi talabil ilmi, untuk senantiasa menuntut ilmu, wasu'alil ulama, dan memohon meminta fatwa kepada para ulama. Lasiyama fil masailil hammati wal asya'il matlubah, terutama dalam urusan-urusan yang sangat penting dan urusan-urusan yang kita cari. Wa fihi wujubu nushil alim al muta'allim wa tawjihuhu ila ma huwa anfa'u lahu. Dalam hal ini pun terkandung wajibnya seorang alim memberikan arahan kepada muta'alimnya. Guru wajib memberikan arahan kepada muridnya yang belajar dengan arahan yang lebih bermanfaat. Nah, makanya ai kira-kira teu apal mah kira-kira teu nyaho mantong mere arahan deui. Isi ngadon sasar ke muridna. Nah, makanya bertanya itu kepada Nabi. Nah, ada satu hal ya yang saya lihat sangat positif sekali. Tahun 2024 saya itu pernah ikut pelatihan selama 1 bulan di Kairo. Itu di Darul Ifta. Jadi Darul Ifta itu satu lembaga fatwa yang dimiliki oleh pemerintah Mesir. Nah, di Mesir mah teh jiga diurang. Di Mesir mah diurang mah lamun aya bubutuh teh aya ustaz ngaliwat tat kan sakedeuk. Urang nanyakeun ieu kumaha hukumna? Lah, mantang. Diurang mah aneh karagam jelema teh kitu nanyakeunna janji. Jadi kasaha we. Nah, kalau di Mesir itu ada lembaganya. Lembaga namanya Darul Ifta. Jadi lembaga fatwa. Semua orang di negeri itu ketika dia memiliki permasalahan apa saja gitu, mereka itu harus bertanya kepada orang yang betul-betul profesional. Jadi di Darul Ifta itu dipenuhi oleh syekh-syekh ya, yang mereka itu ilmunya sangat mendalam, walaupun malah simkuring mah harita hayang seuri aya era aya di antara peserta teh simkuring pang aki-akina. Da batur mah rata-rata umurna paling 30 tahun. Aya tarajogeun 58 tahun. Simkuring disangka profesor, aduh meni era. Morokana teh.
SD kecing ieu mah tamat. Nah, jadi gitu kalau. Nah, hal yang positifnya itu Darul Ifta itu wah bangunannya luas sekali. Nah, bahkan setiap pagi upami bapak-bapak kantos ke Hasan Sadikinnya di bagian ngeri upami anjing-anjing urang bade berobat aya klinik. Pan di klinik tadi bagi-baginya tah saraf makan ieu THT makan ieu penyakit dalam. Tah ngariungna jalmi geus siga kitu, Pak. Suurna jalmi. Jadi di mana-mana daratan aya nu urusan rumah tangga, aya nu urusan warisan, aya nu urusan sengketa, aya nu urusan abdi teh usaha ieu teh. Ieu jakatna kudu sabaraha. Langsung ditanyakeun teh ka ahli. Matak saragam di ditu. Urang kasaha nanyakeun. Geus kumaha meureun eueuh di ditu lombakan. Baiklah daripada eueuh mah eta nu aya. Pan urang mah istilahna genaon? Ya, tidak ada rotan. Tah eta urang mah tidak ada rotan. Akarnya jadi urang mah gitu. Jadi. Nah, jadi kalau di sana ada hal yang positif seperti itu. Dari mana orang datang ke situ nanya masalah. Nah, dan hebatnya lagi pertanyaan-pertanyaan itu ada yang tidak dijawab secara langsung. Jadi urusan anu pelik mah ditangguhkeun. Nah, si syekh itu nanti mereka berunding. Bahkan kalau urusan berkaitan dengan kesehatan, mereka itu menghadirkan para dokter ahli untuk masalah ini bagaimana. Kesangga saya putusan ti dokter ahli diputuskan ogenon secara agama, nah barulah dia memberikan putusan. Dan putusan itu bisa diupdate di internet. Darul Ifta. Nah, sampai seperti itu. Ya. Dan hebatnya lagi ketika kita nanya tidak mengeluarkan uang sepeser pun, gratis. Wah, kurang belum mungkin. Kurang, mahal bener itu 200 Pak. Karena bener tuh urang. Kudu nu mahal wae tuh urang. Urang mah can nanyakeun pan geus dibere ya tah sakitu cenah. Aya ke jawaban. Tapi kan baelah teu naon da geus kumaha meureun takdirna kitu. Entok tong parinah ka ditu teuing. Kenah di dia, kenah di Indonesia bebas di dia mah ngomong kumaha oge bebas ngan moal didenge. Mesti didenge unggul. Bebas di itu mah teu bebas ngomong. Itu bebas orang ngomong naon oge. Moal didenge unggul. Kan bae nanti. Pan urang esok genah teh kitu. Nah, jadi itulah doa yang diajarkan. Palauri mah panjang deui jalaran simkuring teh aya bujengan deui. Mudah-mudahan aya guna kalimat maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.